Kebakaran melanda IGD RSUD Abepura, Kota Jayapura. 2 pasien kritis pun meninggal dunia. Diangka Pak. Astagfirullahaladzim. Diangka Budi, diangka. Angin kencang membuat bangunan kanopi aula serbaguna di kantor Inspektorat Gorontalo roboh. Polisi telah periksa pelapor dan terlapor terkait kasus ajakan liburan menginap bersama atau staycation sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja. Mana sih membukanya? Tidak apa-apa, biarkan. Penyelundupan 1,5 kilogram narkoba jenis sabu-sabu oleh seorang wanita di Bandara Supadio, Kalimantan Barat digagalkan petugas. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Semoga sehat-sehat. Senang sekali kita dapat kembali menyapa Anda pagi ini dalam program Fokus Pagi edisi Rabu 10 Mei 2023. Bersama saya, Jamie Darusman. Dan saya, Wanda Dwi Utari, akan menemani pagi Anda selama 1,5 jam ke depan. Kita langsung saja ke informasi pertama di pagi hari ini. Pemirsa, kebakaran melanda IGD RSUD Abepura, Kota Jayapura. Upaya penyelamatan pasien dan peralatan medis berlangsung menegangkan dan 2 pasien kritis pun meninggal dunia. Api dengan cepat melahap sebagian gedung lantai 2 penyimpanan logistik instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Abepura, Jayapura, Papua. Musibah pada hari Selasa ini membuat tim medis dan para pegawai berjibaku menyelamatkan pasien dan sejumlah peralatan medis. Dua pasien kritis pun meninggal dunia setelah dievakuasi keluar ruangan. Diduga pasien tersebut terlalu banyak menghirup asap kebakaran. Kurang lebih 100 pasien. Dari pasien itu ada dua pasien yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia karena kebakaran. Pihak rumah sakit memastikan api berasal dari ruang logistik. Dalam ruang perawat di IGD. Dan saya mendapatkan informasi dari teman-teman yang ada di depan kebakaran, sehingga pada saat itu saya mencari info sumber kebakarannya ada di mana, dan saya menginstruksikan teman-teman untuk evakuasi pasien keluar. Dan setelah itu saya membawa APAR untuk bergabung dengan tim APAR yang di lantai 2, dan kita melihat sumber asapnya itu ada dari lantai 2 di gudang logistik. Untuk keamanan dan kenyamanan perawatan medis para pasien, petugas langsung menggelar tenda darurat di halaman rumah sakit. Sementara polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Rianto Nai melaporkan dari Jayapura, Papua. Ya, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan segera hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minasa dijatuhi vonis penjara seumur hidup oleh majelis hakim. Tetap di Fokus Pagi. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh, khususnya bagi Anda yang berada di wilayah Ibu Kota DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, rumah mewah di Pademangan, Jakarta Utara ludes terbakar Selasa malam. Sementara di Tomohon, Sulawesi Utara, rumah semi permanen juga ludes dilalap si jago merah. Kobaran api dengan cepat membakar bangunan rumah mewah di Jalan Parangtritis, Perumahan Karangbolong, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Api bahkan merambat ke rumah kosong yang berada di samping, namun seluruhnya berhasil dipadamkan setelah 12 unit mobil pemadam tiba di lokasi.
6 penghuni rumah yang berada di dalam berhasil keluar menyelamatkan diri. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di lantai 2 rumah. Itu langsung tiba-tiba angin kencang, langsung ngebul ke atas. Kita kabur kali semua keluar, kabur. Itu dari lantai berapa? Dari lantai atas. Api lantai 2 ya? Lantai 2 atas. Di Samarinda, Kalimantan Timur, api dengan cepat menghanguskan 8 bangunan di pemukiman padat penduduk Selasa siang. Warga berusaha memadamkan api dengan air seadanya sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Diduga kebakaran akibat adanya kelalaian penggunaan kompor. Dugaan sementara masih dalam penyelidikan. Kemungkinan ya disebabkan kelalaian kompor barangkali ya. Atau tadi ada informasi masih sementara itu rumah bangsawan kosong. Di Desa Kayawu, Tomohon Utara, rekaman video amatir warga memperlihatkan detik-detik api menghanguskan rumah semi permanen. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran akibat adanya korsleting listrik. Di gudang dilihat asap tebal. Tak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke informasi lain, banjir yang menerjang kawasan Kabupaten Bandung, Jawa Barat menelan korban jiwa. Ya, korban tewas tersengat listrik saat mencoba menolong temannya yang lebih dulu tersetrum saat memperbaiki mesin motor. Banjir luapan Sungai Citarum di Dayakolot, Kabupaten Bandung Selasa sore memakan korban jiwa. Korban warga Bojongasih tewas setelah tersengat listrik saat menolong rekannya yang terlebih dulu tersengat aliran listrik saat memperbaiki mesin sepeda motor yang mati terendam banjir. Sementara rekan korban yang selamat masih menjalani perawatan rumah sakit. Ini kayaknya si tangannya basah, nah terus mungkin konslet dia kesetrum. Nah di situ kan banyak rekan-rekannya, nah, yang satu nolongin, nah yang parah itu yang nolongin. Di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, banjir bandang menerjang desa Senggigi Selasa sore. Kuatnya terjangan banjir membuat sejumlah rumah warga roboh. Warga yang panik meninggalkan rumah tanpa sempat menyelamatkan barang berharga. Tinggi ya airnya? Ya tinggi, ini aja kan sampai setengah tembok rumah. Oh, berarti perabotan semua hanyut. Rusak semua saya. Banjir diakibatkan meluapnya air sungai setelah diguyur hujan lebat di daerah pegunungan. Kini 150 warga korban banjir terpaksa mengungsi ke tempat lebih aman. Di Mamuju Tengah, banjir setinggi 1 meter merendam permukiman warga di Desa Lemo-Lemo, Kecamatan Pangale. Banjir juga memutus akses jalan antar desa dan kecamatan. Selain rumah, banjir juga merendam sekolah, kantor pemerintahan, dan puskesmas. Luapan banjir yang terjadi pada Selasa pagi diakibatkan meluapnya air Sungai Karama setelah diguyur hujan lebat. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, banjir yang melanda Kabupaten Aceh Barat Aceh terus meluas hingga menyebabkan ratusan orang mengungsi. Para korban banjir yang berada di lokasi pengungsian dalam 3 hari terakhir ini pun kini mulai terserang sejumlah penyakit. Para korban banjir warga Gampong dan Desa Napai di Kabupaten Aceh Barat yang berada di lokasi pengungsian kini mulai mengeluhkan sakit seperti demam dan gatal-gatal. Keluhan ini diduga akibat para korban banjir kurang istirahat dan mengonsumsi air tidak layak untuk diminum dan mandi cuci kaki. Menurut dokter polisi yang berjaga, gangguan kesehatan para korban banjir tidak parah. Meski demikian, antisipasi terhadap penyakit yang tidak menentu saat bencana alam tetap dibutuhkan. Untuk sementara dari pemerintah kami kondisi dari warga alhamdulillah nggak begitu parah. Udah kami berikan pelayanan termasuk obatan. Untuk kedepannya mungkin setelah orang itu konsumsi obatan, insya Allah besok sudah ada kurang dari sakitnya. Sudah 3 hari banjir yang melanda Kabupaten Aceh Barat terus meluas. Dari sebelumnya yang hanya 6 kecamatan terendam banjir, kini meluas hingga ke 8 kecamatan. Ketinggian air bervariasi mulai dari 80 cm hingga 1 meter. Muhtarudin Yaakob melaporkan dari Aceh Barat, Aceh. Sementara di Jawa Barat, longsor yang menyapu puluhan hektar kebun dan sawah memaksa 300-an jiwa warga Buana Jaya, Tanjung Sari, Kabupaten Bogor untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ya, ini bahkan tangis sebuah keluarga pecah lantaran pesta pernikahan harus pindah tempat agar terhindar dari longsor susulan.
Isak tangis sama warga Ciberem, Tanjung Sari, Bogor, Jawa Barat ini langsung pecah. Ia tak bisa menyembunyikan kesedihannya lantaran harus memindahkan tempat pesta pernikahan anaknya hari Rabu menyusul bencana longsor yang melanda kawasan tersebut pada Senin dini hari. Keluarga terpaksa memindahkan seluruh perlengkapan hajatan yang persiapannya sudah jauh-jauh hari, mulai dari tempat memasak, tenda, hingga bahan makanan untuk para tamu ke tempat lain. Kalimatul harus pernikahan. Pernikahan. Awalnya bukan di sini ya Pak ya? Bukan, di rumahnya sendiri. Karena di sana kenapa tuh Pak? Ya zona rawan ya, karena kejadian kemarin itu ada longsoran. Sebelumnya keluarga pemilik hajatan dan 340 orang lainnya harus mengosongkan kawasan bencana di sekitar kaki Gunung Sangga Buana ini. Kemungkinan kalau misalkan melihat curah hujan yang cukup masih ada, itu bakal ada longsor susulan. Karena di bawahnya itu ada aliran air. Untuk nggak tahu kita di bawahnya ada apakah pergerakan atau tidak. Warga kini masih bertahan di sejumlah titik pengungsian, mulai dari gedung sekolah dasar hingga rumah keluarganya. Mereka khawatir dengan bencana longsor susulan. Tak hanya orang dewasa, sejumlah anak-anak bahkan bayi yang baru berumur 1 bulan pun terpaksa meninggalkan rumah mereka. Pengungsi ini yang tinggal di sekolahan ada 29 kakak, 88 jiwa. Terus yang di rumah keluarganya masing-masing masih daerah sini juga sekitar 78 kakak. Sementara longsor juga melanda turap setinggi 7 meter di wilayah Kelurahan Abadi Jaya, Sukmajaya, Depok pada Senin sore. Akibat peristiwa ini, aliran sungai yang berada di bawahnya tersumbat reruntuhan tanah dan pondasi. Bahkan, kejadian ini berdampak pada air sungai meluap hingga merendam jalan raya dan permukiman warga. Asep Solihin dan Nahyudi melaporkan dari Bogor dan Depok, Jawa Barat. Pemirsa, hujan deras yang turun di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dalam beberapa hari terakhir diduga menjadi penyebab terjadinya bencana tanah gerak dan tanah longsor. Akibat bencana itu, sejumlah rumah warga rusak. Sebanyak 4 rumah warga di Desa Panulisan Timur, Kabupaten Cilacap rusak akibat bencana pergerakan tanah serta tanah longsor. Akibat bencana ini, dinding dan lantai bangunan rumah warga melupas serta mengalami retak-retak. Ya, bahkan 2 rumah diantaranya mengalami rusak berat, yakni sebagian fondasi rumah bergeser dan lantai rumah amblas. Warga yang rumahnya rusak berat kini terpaksa mengungsi ke rumah tetangga yang lebih aman. Sementara yang mengalami rusak ringan tetap memilih bertahan di rumah mereka meski dalam kondisi terancam bahaya. Untuk sementara kami himbau karena posisi memungkinkan masih bisa ditempati, namun demikian apabila terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi, kami himbau untuk segera mengungsi ke tetangga atau saudara kerabat terdekat. Ya, sementara itu angin kencang membuat bangunan kanopi aula serta aula serbaguna di kantor Inspektorat Kota Gorontalo menjadi roboh. Ya, sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, gedung perpustakaan dan rumah dinas sekolah dasar juga ambruk akibat diguyur hujan deras. Ruangan perpustakaan yang masih aktif digunakan para siswa di SD Negeri 3 Sukajadi, Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, ambruk, diduga tak kuat menahan guyuran hujan. Seluruh atap dan ruangan rata dengan tanah. Meski demikian, rumah dinas sekolah tidak ikut roboh, meski bagian atapnya sempat terbawa atap yang ambruk. Untuk sementara buku disimpan lebih dulu di gudang agar aman dari hujan. Bangunan perpustakaan memang sudah 20 tahun berdiri serta belum ada perbaikan hingga mulai keropos. Buku-buku rusak sebagian lah 50%. Tapi tidak ada korban, Pak? Tidak ada. Alhamdulillah. Pukul 2 nggak ada siapa-siapa. Terus bukunya dikemanakan, Pak? Bukunya dipindahkan di ruangan perumahan yang satu lagi, dipindahkan dulu sementara ya. Kenapa diangkat? Diangkat, Pak. Astagfirullahaladzim. Diangkat, Budi. Diangkat. Sementara itu, detik-detik angin kencang yang memicu kanopi aula serbaguna di kantor Inspektorat Kota Gorontalo roboh terekam kamera ponsel warga. Bangunan berbahan baja ringan ini tak kuat menahan tiupan angin hingga hampir seluruh material kanopi bergeser. Peristiwa juga mengakibatkan sebuah mobil milik pegawai inspektorat rusak tertimpa material kanopi.
Jiwa tidak ada, cuman korban material, yaitu satu unit mobil pecah kacanya yang di belakang, yang tertimpa dengan ini. Kebetulan mobil itu pas parkir di bawah dari kebakaran. Kanopi dengan panjang 15 meter dan lebar 8 meter ini belum setahun digunakan di Aula Serbaguna Inspektorat Kota Gorontalo, namun roboh diterjang angin. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, rusaknya bangunan juga terjadi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bahkan sebuah bangunan ruko 3 lantai tiba-tiba roboh. Nah, diduga ambruknya bangunan itu akibat lapuk termakan usia. Atap baja ringan berwarna kuning ini menimpa seluruh barang yang ada di bawahnya. Terlihat juga ada sejumlah kendaraan seperti motor dan mobil pickup, serta gerobak jualan warga yang juga rusak tertimpa bangunan. Ya, bangunan 3 lantai di Jalan Veteran Kota Pontianak ini tiba-tiba roboh pada Selasa siang. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka saat kejadian. Memang ada bunyi sekalian tapi jauh di belakang. Langsung kita nih kan jualan kelapa. Ada orang beli, kita kan ngelayan orang dulu. Udah dengerin duduk langsung tiba-tiba ada bunyi kuat langsung roboh. Itu tadi ada angin, ada hujan nggak, Bu? Nggak ada waktu roboh tuh nggak ada. Seorang tetangga mengaku bangunan sudah lama ditinggalkan penghuninya dan dibiarkan kosong tanpa adanya perawatan. Diduga ambruknya bangunan karena lapuk termakan usia. Tapi memang waktu saya turun tuh kan angin kuat tuh, tapi belum roboh lah ya. Hujan kan? Saya coba mampir kantor, udah itu saya ngopi. Nah, saya dapat telepon bahwa habis nih bangunannya nih roboh semua nih. Saya cuma minta kepada pemiliknya yang sebelah ini agak bertanggung jawab karena garis polisi telah dipasang di lokasi kejadian guna mengungkap penyebab pasti ambruknya bangunan. Dede Iskandar melaporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Di informasi lainnya, tabrakan hingga menelan korban jiwa terjadi di Kota Merauke, Papua Selatan. Ya, diduga sang sopir truk berkendaraan dalam keadaan mabuk minuman keras. Bagaimana nak bensin musana? Inilah rekaman amatir warga sesaat terjadinya kecelakaan yang melibatkan truk, 2 motor, dan 1 kios di Jalan Raya Mandala, Kota Merauke, Papua Selatan, Selasa siang. 2 orang pengendara motor menjadi korban dalam laka maut ini. 1 diantaranya meninggal dunia, 1 lainnya dalam kondisi kritis. Diduga kejadian berawal saat sopir truk yang dalam keadaan mabuk pengaruh minuman keras melaju kencang hingga hilang kendali, menabrak pembatas jalan dan menabrak 2 pengendara motor dari jalur berlawanan. Truk juga menabrak kios warga hingga akhirnya terhenti setelah menabrak tiang listrik. Pengemudi roda 6 ini kemungkinan dipengaruhi oleh miras, jadi dia melaju sangat kencang dari. Sopir truk ini diamankan polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menggelar investigasi terkait kecelakaan bus pariwisata di objek wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Penyelidikan dimulai dengan memeriksa kondisi bus, terutama bagian rem tangan kendaraan. Tim gabungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT bersama tim Hino sebagai pemegang merek bus pariwisata Duta Wisata memeriksa kondisi bangkai bus yang terjun ke jurang pada Selasa siang. Pemeriksaan difokuskan pada handbrake atau rem tangan bus, serta komponen rem lainnya seperti kampas rem dan tromol, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Dari pemeriksaan awal diketahui rem tangan bus masih berfungsi. Hal tersebut diketahui saat bangkai bus diangkat dari dasar jurang, roda belakang dalam kondisi terkunci handbrake. Atas fakta ini, penguji KNKT meragukan rumor yang beredar. Kecelakaan disebabkan ada anak-anak yang menarik tuas rem tangan. Dan ketika diangkat, roda belakang memang kunci. Jadi di sini kalau kesimpulan awal dari penjelasan penguji, 1 handbrake-nya kunci, 2 posisi roda belakangnya kunci. Jadi ya bekerja. Cuma bekerjanya seberapa besar yang ini akan kita kalau impor. Sementara itu, pihak Jasara Harja memberikan santunan kepada 2 korban meninggal dunia dari peristiwa jatuhnya bus, yakni Maja bin Sitem dan Ibin Mukorobin. Keduanya masing-masing menerima dana santunan senilai 50 juta rupiah. Bantuan diberikan langsung kepada pihak ahli waris bersama Wali Kota Tangerang Selatan dan jajaran yang ikut hadir.
Bagi ahli waris penumpang yang meninggal dunia itu mendapatkan santunan sebesar 50 juta Pak. Jadi bagi penumpang yang mengalami kecelakaan dan kemudian meninggal dunia, bagi ahli warisnya mendapatkan santunan 50 juta Pak. Hingga kini masih terdapat 2 korban kritis yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Susilo Slawi Tegal, serta puluhan korban lainnya yang menjalani perawatan di 2 rumah sakit Kota Tangerang Selatan. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lain, sebuah perahu nelayan di Pasaman Barat, Sumbar, karam. Ya, seorang nelayan berhasil selamat, sementara satu lainnya masih dalam pencarian tim SAR. Petugas tim SAR sejak Selasa pagi masih mencari seorang nelayan bernama Nofrizal yang dinyatakan hilang di perairan Muara Binguang, Kabupaten Pasaman Barat. Korban hilang usai perahu yang ditumpanginya karam dihantam badai Senin malam. Saat kejadian, korban berada di atas perahu bersama seorang rekannya pulang dari melaut. Namun rekannya berhasil selamat karena ditemukan warga terombang-ambing di tengah laut. Sementara itu tim SAR gabungan dibantu nelayan Selasa siang akhirnya bisa menemukan perahu yang karam di muara Sungai Binguang. Kondisi perahu sudah separuh terbenam ke dalam air, sementara sosok nelayan yang hilang yaitu Nofrizal belum ditemukan. Pencarian hingga radius 7 km dari lokasi temuan kapal belum juga membuahkan hasil. Selanjutnya perahu nelayan itu ditarik oleh 3 perahu bagan nelayan menuju ke dermaga. Di lain tempat, seorang warga tenggelam di perairan Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat saat sedang mencari udang. Ya, sementara itu di Rokan Hulu Riau, seorang ibu rumah tangga tewas tercebur sungai. Upaya pencarian terhadap seorang ibu rumah tangga yang hanyut ke sungai melibatkan tim SAR gabungan. Petugas menemukan korban sudah meninggal dunia, tersangkut batang pohon di pinggiran sungai atau sejauh 7 km dari TKP awal. Jenazah Rianti yang berusia 48 tahun kemudian dibawa ke RSUD Rokan Hulu untuk visum. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Izin pimpinan penemuan pencarian dengan jarak tempuh kurang lebih 7 kilo dari tempat atau TKP terceburnya korban, sehingga nampak di sana tersangkut oleh batang bambu. Kemudian berhasil diangkat dan langsung ditepikan. Sementara di Jawa Barat, petugas gabungan berjibaku mencari seorang pria pencari udang yang tenggelam di perairan Waduk Jatigede, Sumedang pada Selasa siang. Dengan perahu motor dan perahu nelayan, fokus pencarian sekitar titik korban tenggelam, yakni di Blok Cijati, Desa Ciranggem. Awalnya korban terlihat bersama 2 rekannya berjalan kaki di pesisir waduk. Diduga korban Ade Rohendi 35 tahun mengira perairan tersebut dangkal dan memilih berjalan masuk ke air hingga akhirnya korban tenggelam. Sementara rekannya yang mendengar teriakan minta tolong tidak sempat menyelamatkan korban. Pencarian ini belum membuahkan hasil dan berlanjut pada hari Rabu ini. Pemirsa, suasana duka masih menyelimuti rumah duka teknisi yang tewas tergencet lift di komplek kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Semarang. Jenazah korban masih disemayamkan di rumah duka dan akan dimakamkan pada hari Rabu ini, seraya menanti kedatangan sang istri dari Kalimantan. Jenazah Andrianus Ariwibowo, 36 tahun, masih disemayamkan di rumah duka di Jalan Sinar Matahari, Kelurahan Kedung Mundu, Tembalang, Kota Semarang. Kerabat datang silih berganti untuk berbelasungkawa. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taksi Yasin Maimun, Selasa siang juga mendatangi rumah duka. Selain mengucapkan duka cita, Wagub memberikan santunan kepada keluarga korban senilai 180 juta rupiah. Menurut Wagub, insiden tersebut terjadi dalam perawatan berkala lift di dalam gedung E. Tadi sebenarnya ini lift nggak rusak ya, jadi lift ini dalam keadaan normal dan memang periodik servisnya kami sudah mengantisipasi. Selama ini juga tidak ada masalah, tidak ada kendala, akan tetapi dalam pekerjaan ternyata ada mungkin sistem yang salah atau bagaimana mengakibatkan kecelakaan ini. Sementara itu Polrestabes Semarang masih mendalami kasus ini terkait dugaan unsur kelalaian dalam insiden kecelakaan kerja yang menelan korban jiwa itu. Nah,
tragisnya orang yang terjebak dalam lift itu sudah bisa ditolong dan dibantu dikeluarkan. Nah, cuman ini kemungkinan ada miskomunikasi atau ada teknisnya. Itu kemudian yang teknisnya kan ada di atas lift dan di bawah. Ada di atas maksudnya. Nah, ini setelah dikeluarkan, ini liftnya kemudian naik ke atas sehingga menjepit tenaga teknisi yang ada di bagian atas. Senin sore kemarin, Andrianus Aribo, teknisi perawatan lift, mengalami kejadian naas akibat tergenjot lift saat melakukan perawatan di gedung E Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah. Korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit akibat luka serius di tubuhnya. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lain. Belum selesai disorot publik terkait kondisi jalanan, Pemprov Lampung kini juga mendapat kritikan masyarakat terkait menunggaknya pembayaran pajak sejumlah mobil dinas. Ya, Pemprov pun mengaku adanya kelalaian pembayaran pajak. Setelah ramai dibicarakan terkait kondisi infrastruktur, kini pemerintah Provinsi Lampung kembali mendapat perhatian publik. Sejumlah netizen ramai membicarakan dengan adanya tunggakan pembayaran pajak kendaraan mobil dinas gubernur, wakil gubernur, ketua DPRD, dan wali kota Bandar Lampung. Dari data Samsat Lampung, mobil dinas gubernur Arinal Junaidi dan wakilnya menunggak pajak 1 bulan. Sementara mobil dinas ketua DPRD Lampung menunggak pajak 4 tahun dan mobil dinas wali kota Bandar Lampung menunggak pajak 1 tahun. Saat dikonfirmasi, wakil gubernur Lampung tak mengetahui bila mobil dinasnya menunggak bayar pajak. Ibu, soal Randis belum bayar, Bu. Randis belum bayar pajak, Bu. Ada Randis yang belum bayar pajak, Bu. Ada itu tuh bagian aksen tuh. Gimana tanggapan, Bu? Kalau pajak pasti udah dianggarin lah ya. Belum dibayar ya, Bu ya? Sementara Pemprov Lampung mengakui adanya kelalaian keterlambatan bayar pajak. Sudah konfirmasi dengan Biro Umum, beliau sudah menyadari dan melakukan permohonan maaf bahwa ini ada suatu kelalaiannya. Alhamdulillah hari ini sudah diselesaikan administrasi sesuai dengan ketentuannya. Mencuatnya tunggakan pajak mobil dinas ini setelah beredarnya di media sosial, program Pemprov Lampung memberikan diskon pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama, dan denda pajak serta diskon pokok tunggakan pajak. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Pemirsa, mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa dijatuhi vonis penjara seumur hidup oleh majelis hakim. Vonis hakim tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Ruang tamu rumah terdakwa. Dan saat itu, mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ketua Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara seumur hidup. Putusan itu lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni hukuman mati. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena ini dengan pidana penjara Pria berusia 52 tahun tersebut terbukti menjual barang bukti sabu bersama mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara dan Linda. Terdakwa juga terbukti mendapat uang sebesar 300 juta rupiah dari keuntungan penjualan narkoba tersebut. Ia juga memerintahkan Dodi untuk menukar sabu dengan tawas. Melalui kuasa hukumnya, terdakwa akan mengajukan upaya hukum banding atas vonis tersebut. Tim Liputan melaporkan. Pada kasus lainnya, penyidik KPK resmi menahan Stefanus Roy Rening, pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB. Ya, Stefanus Roy Rening diduga sengaja menghalangi dan melakukan perintangan penyidikan KPK atas kasus korupsi yang menjerat Lukas NMB. Stefanus Roy Rening resmi ditahan KPK selama 20 hari ke depan di rumah tahanan KPK Markas Komando Puspomal Jakarta Utara. Stefanus ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan saat menjadi kuasa hukum Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB. Sebagai tim kuasa, diduga Stefanus Roy Rening dengan itikat tidak baik menggunakan cara-cara melanggar hukum saat mendampingi NMB selama proses hukum yang berlangsung di KPK. Ditemukan adanya fakta-fakta dan dugaan perbuatan hukum berupa tindakan kesengajaan merintangi baik secara langsung ataupun tidak langsung atas penyidikan dalam perkara dugaan korupsi dengan tersangka saudara LE, karena yang bersangkutan adalah kuasa dari saudara LE. Atas temuan fakta-fakta tersebut,
Selanjutnya, tim penyidik KPK melakukan pengumpulan berbagai alat bukti untuk menguatkan dugaan adanya perbuatan merintangi proses penyidikan atau obstruksi. Kasus ajakan liburan menginap bersama atau staycation oleh atasan sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja memasuki babak baru. Aparat kepolisian sepanjang hari Selasa telah memeriksa pelapor dan terlapor. Ade, wanita berusia 24 tahun ini memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Bekasi untuk diperiksa dalam dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasannya. Karyawati sebuah perusahaan di Cikarang itu juga membawa 2 saksi untuk memperkuat alat bukti. Selama 6 jam, korban sekaligus sebagai pelapor menjawab 35 pertanyaan petugas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi. Juga ada rasa takut. Saya di sini hanya ingin menyampaikan bahwa saya bukan ingin pansos, tapi saya ingin keadilan. Saya cuma pengen kerja benar-benar, tapi kenapa saya diputus kontrak cuma karena menolak ajakan si atasan. Sudah nggak kerja berarti hari ini? Saya berani speak up karena saya sebagai kaum wanita tidak ingin direndahkan dan tidak mau dilecehkan. Dalam perkembangan yang sama, aparat Satreskrim Polres Metro Bekasi juga memeriksa terlapor berinisial B, seorang manajer perusahaan kosmetik yang juga atasan korban atau pelapor. Usai menjalani pemeriksaan pada Selasa malam, B langsung meninggalkan Polres Metro Bekasi tanpa diketahui awak media. Terlapor datang ke Polres Metro Bekasi untuk didengar keterangannya terkait dengan klarifikasi kasus yang rekan-rekan wartawan sebut dengan staycation. Dalam kasus ini, aparat kepolisian juga melibatkan saksi ahli untuk melengkapi alat bukti penyelidikan. Kasus ajakan staycation atau libur menginap bersama ini beredar luas di jagat maya setelah diunggah salah satu pemilik akun Twitter. Pelaku bisa dijerat pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hingga Undang-Undang ITE. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ditinggal pergi orang tuanya, seorang anak balita di Cakung Barat, Jakarta Timur terkunci di dalam mobil. Nah, balita yang tertidur itu akhirnya bisa dikeluarkan oleh petugas damkar setelah menjebol jendela pintu mobil. Petugas pemadam kebakaran ini berusaha membuka jendela pintu mobil untuk menyelamatkan seorang balita yang terjebak di dalam mobil. Dengan menggunakan balon udara, pintu mobil akhirnya terbuka dan anak balita tersebut bisa dikeluarkan. Peristiwa ini terjadi di kantor Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur. Saat itu orang tua anak balita meninggalkan kendaraannya untuk mengurusi sebuah dokumen di kantor kelurahan. Tidak disangka mobil tersebut terkunci dengan sendirinya, sementara kunci mobil masih menggantung di dalam mobil. Usai jeda kami akan segera kembali pemirsa dengan informasi polisi gelar olah TKP lanjutan di lokasi pembunuhan pemilik usaha depo isi ulang air minum yang jasadnya dimutilasi dan dicor semen. Fokus Pagi segera kembali. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Wanda Dwi Utari. Pemirsa, seakan tak pernah kapok lantaran kerap menelan korban luka maupun jiwa. Para pelajar masih saja terlibat tawuran. Di Sleman, Yogyakarta, seorang pelajar menderita luka bacokan senjata tajam di bagian punggung akibat pertikaian tersebut. Tawuran kelompok pelajar dari sekolah berbeda ini terjadi di Jalan Palagan, Donoharjo, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Dalam rekaman video amatir warga, di antara mereka masih ada yang berseragam sekolah. Mereka saling serang dengan senjata tajam dan benda-benda berbahaya lainnya. Satu orang di antaranya menderita luka bacokan celurit di bagian punggung. Berbekal video yang menghebohkan jagat maya, polisi berhasil meringkus 2 orang tersangka pembacokan saat tawuran terjadi pada Senin lalu. Polisi juga menyita celurit dan sepeda motor sebagai barang bukti. Satu sekolah di Ngaglik dengan korban anak F usia 17 tahun
di mana korban menderita luka akibat senjata tajam di punggung bagian kanan atas. Untuk tersangka ada 2, inisial DS usia 24 tahun dan inisial EAPP usia 23 tahun. Diduga dendam lama antar kelompok pelajar berbeda sekolah ini menjadi pemicu tawuran. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa, seorang pria nekat membunuh istrinya di Bekasi, Jawa Barat. Pembunuhan tersebut dilatar belakangi cekcok masalah rumah tangga. Bendera kuning tanda duka terpasang di salah satu rumah Desa Kertasari, Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, penghuni rumah tersebut seorang wanita berusia 27 tahun meninggal dunia. Korban lalu dimakamkan di wilayah Karawang. Sebelum tewas, warga mendengar keributan antara karyawati swasta dan suaminya itu. Mereka sempat mendengar suara minta tolong. Merasa janggal terhadap kematian tersebut, warga dan keluarga lalu melapor ke polisi. Tak lama kemudian polisi membekuk suami korban. Untuk mengelabui, pria berusia 25 tahun itu memasukkan bakso yang baru saja dibeli ke mulut korban. Ia beralasan sang istri tewas karena tersedak bakso. Padahal sebelumnya tersangka telah membunuh istrinya itu dengan bantal. Motifnya, tersangka berdalih istrinya sering memaki dengan kata-kata kasar sehingga memancing emosi. Motif pelaku melakukan ini karena ada percekcokan, ada emosi yang sudah tertumpuk, kemudian pada saat kejadian sudah tidak tahan, akhirnya melakukan kekerasan dan atau pembunuhan ini. Tersangka membuat alibi bahwa korban meninggal dunia karena tersedak oleh bakso. Kini tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Teka-teki kematian seorang remaja putri di gudang bekas peluru Surabaya, Jawa Timur menemui titik terang. 2 terduga pelaku kini masih menjalani pemeriksaan polisi. Penyelidikan terhadap kematian seorang remaja putri berusia 14 tahun di bangunan bekas gudang peluru Jalan Kedung Cowek, Bulak, Surabaya, Jawa Timur terus berlanjut. Polisi mengungkap telah menangkap 2 terduga pelaku, yakni teman dekat korban. Kini keduanya masih menjalani pemeriksaan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kita telah mengamankan 2 orang terkait penemuan jenazah tersebut dan akan kita rilis dalam waktu dekat ini. Apa hubungannya ke korban dan 2 orang ini? Yang satu teman, yang satu mantan pacar. Oh, pacar ya. Apa motifnya benar? Nah, itu akan kita buka nanti pas rilis ya. Tapi dalam waktu dekat. Sebelumnya keluarga telah melapor ke polisi terkait hilangnya siswi SMP tersebut selama 3 minggu. Gadis asal Kedung Mangu Timur, Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya itu sempat pamit untuk kerja kelompok. Tim Liputan melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Polisi menggelar olah TKP lanjutan di lokasi pembunuhan pemilik usaha depot isi ulang air minum di Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah barang bukti tambahan yang diduga terkait pembunuhan disertai mutilasi dan pengecoran tubuh korban diamankan petugas. Olah TKP lanjutan di lokasi temuan mayat pemilik depot air isi ulang yang jasadnya dimutilasi dan dicor Selasa siang kembali digelar. Dari pemeriksaan lanjutan, tim Inafis mengamankan sejumlah barang bukti tambahan yang diduga kuat ada kaitan dengan aksi keji yang dilakukan pelaku. Barang bukti tersebut diantaranya sebuah linggis serta sisa material semen yang digunakan untuk mengecor jasad Irwan Hutagalung, pria pemilik usaha depot air minum. Selain linggis, polisi juga menyita sebuah pisau yang ditenggarai digunakan untuk memutilasi korban. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi. Ada kecurigaan pelaku pembunuhan adalah orang dekat atau orang yang selama ini dikenal baik oleh korban. Ada beberapa saksi yang diminta keterangan dalam proses upaya pengungkapan kasus ini. Namun tentu ini masih butuh pendalaman yang lebih lanjut lagi. Mudah-mudahan dari olah TKP, dari penanganan barang bukti, dari pemeriksaan saksi-saksi yang sedang dan akan dilakukan oleh Satuan Reserse Polrestabes Semarang, gabungan dengan Polda Jawa Tengah akan segera mengungkap siapa pelaku dari peristiwa ini. Irwan Hutagalung ditemukan di tempat usaha air isi ulang miliknya yang berlokasi di Jalan Mula Warman Raya, Tembalang, Semarang. Dari hasil otopsi ditemukan tanda-tanda luka kekerasan di bagian kepala.
Korban kemudian dimutilasi menjadi 4 bagian sebelum dicor di parit di sisi samping bangunan depot. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Seorang pria yang berprofesi sebagai terapis herbal di Kulon Progo ditangkap polisi. Tersangka memeras uang belasan juta hingga mengancam hendak menyebarkan video persetubuhannya dengan korban ke suaminya. Tim Polsek Nanggulan mengendap-endap agar buruan mereka yang menginap di kawasan Sribit Grimulyo tak curiga. Hingga akhirnya seorang pria diamankan aparat. Pria yang berprofesi sebagai terapis di klinik herbal Nanggulan, Kulon Progo ini diringkus karena sudah mengancam perempuan yang sudah bersuami. Korban yang merupakan pasien tersangka rupanya sudah berpacaran dan melakukan hubungan terlarang sejak tahun 2022 tanpa sepengetahuan suaminya. Korban yang mau hubungannya berakhir justru diperas uang belasan juta dengan ancaman video mesum keduanya yang sudah direkam tersangka akan sebar. Pada saat korban akan menyudahi hubungan asmara, korban tidak mau dan mengancam akan memberitahu suami korban dan menyebarkan video yang telah direkamnya. Tersangka meminta uang sebesar 15 juta agar hubungannya tidak diberitahukan kepada suami korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal pemerasan dengan ancaman di mana hukumannya maksimal 9 tahun penjara. Kristianto Nugroho melaporkan dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasus penculikan di Kota Bandung di mana salah satu penculik remaja perempuan di Jalan Kawaluyaan Bandung ditangkap kepolisian. Salah satu pelaku tak lain adalah sang mantan pacar yang cemburu karena korban sempat jalan dengan pria lain. Dari rekaman CCTV di kawasan Kawaluyaan ini, seorang pria memaksa korban untuk naik ke atas motor yang dikendarai temannya, seraya menodongkan senjata tajam ke tubuh korban. Korban sempat berteriak meminta tolong saat dibawa kabur para pelaku. Diduga, salah satu penculik remaja perempuan berusia 19 tahun itu merupakan mantan pacar korban. Kepolisian yang mendapat laporan bergerak cepat dan akhirnya menangkap pelaku di Jalan Cipayera Kosambi hingga menyelamatkan korban yang sempat disekap tersangka di sebuah apartemen dan dibuang di kawasan Saparua. Cemburu menjadi motifnya menculik karena sempat melihat korban bersama pria lain. Petugas juga memastikan tersangka dalam pengaruh narkoba karena saat digerebek ditemukan barang bukti sabu-sabu sisa pakai. Selesai dari situ, besoknya dibawa dan ditaruh di lapangan Saparua itu setelah kita akhirnya ketemukan. Untuk tersangka sendiri, pada saat kita lakukan penangkapan pemeriksaan, masih ada sisa pakai sabu ataupun narkotika yang sudah habis pakai dan masih ada sedikit yang nanti kita akan periksa lebih lanjut ke satuan narkoba. Saat ini, tersangka mendekam di sel tahanan Polrestabes Bandung dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Sementara polisi masih memburu satu pelaku lainnya. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Di informasi lain, pemirsa, aksi pemalakan terhadap 6 orang remaja oleh sekelompok preman terjadi di depan sebuah mal di kawasan Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Para pelaku merampas 6 unit ponsel milik 6 remaja tersebut. Dari rekaman CCTV, nampak sejumlah remaja berlari ke arah petugas keamanan mal untuk meminta pertolongan. Mereka bersama teman lainnya diduga menjadi korban pemalakan yang dilakukan oleh sekelompok preman. Kemudian salah satu pelaku datang dengan modus menuduh para korban telah melakukan kejahatan terhadap rekan pelaku. Dalam aksi pemalakan ini, para pelaku merampas 6 unit ponsel milik 6 orang remaja. Berbekal rekaman CCTV, kini terduga pelaku perampasan dalam kejaran kepolisian. Kasusnya kini ditangani petugas kepolisian sektor Durensawit dan Mapolrestro Jakarta Timur. Kita cek langsung ke lokasi. Kita periksa juga beberapa orang yang ada di sekitar sana. Dan kita pastikan nanti lewat CCTV ya. Kita pastikan lewat CCTV nanti orang-orang yang bersangkutan akan kita lakukan pendalaman. Yang pasti kita akan kalau menemukan sesuatu nanti yang memang sudah mengarah kepada pidana.
Diduga gagal melakukan penyerangan, 3 orang remaja di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjadi bulan-bulanan warga. Polisi pun berjibaku mengamankan ketiganya dari amukan warga. Ratusan orang yang mengepung salah satu rumah warga di kawasan Bukit Tamarunang, Goa, Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Dugaan penyerangan dari 3 orang remaja dengan anak panah menjadi penyebab pengepungan tersebut. Warga langsung melampiaskan amarahnya dengan cara menghakimi para remaja di tempat persembunyiannya di rumah warga lainnya. Menjadi bulan-bulanan warga, salah satu remaja pun pingsan. Polisi setibanya di tempat kejadian harus berjibaku mengamankan ketiganya dari amukan warga. Remaja yang pingsan langsung menjalani perawatan di rumah sakit. Ternyata saya dengar nih, ini anak-anak sudah banyak. Nah, sudah banyak, ternyata ada yang dipukul. Ini yang dipukul anak-anak cucunya yang di sini. Oh, bersebelahan kampung ini, Pak? Ya, yang di sini. Dipukul sama ini, tapi pengakuannya ini di dalam bahwa dia duluan dipukul. Hingga kini polisi belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa ini karena masih dalam penyelidikan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Goa, Sulawesi Selatan. Penyelundupan setengah kilogram narkoba jenis sabu-sabu oleh seorang wanita di Bandara Supadio, Kalimantan Barat digagalkan petugas. Informasi selengkapnya sesaat lagi bersama Jemi Darusman. Anda kembali di Fokus Pagi, pemirsa. Tindak dugaan curang dilakukan pemilik pangkalan gas di Subang, Jawa Barat. Demi mendapatkan untung yang besar, pelaku mengoplos dari tabung gas 3 kg bersubsidi ke tabung gas non-subsidi. Ledakan yang menimbulkan kobaran api ini terjadi di pangkalan gas LPG di Kecamatan Cipunagara, Subang 27 April 2023 lalu. Peristiwa tersebut menyebabkan 5 orang mengalami luka bakar. Hasil pemeriksaan polisi, pemicu ledakan diakibatkan aksi pengoplosan gas dari tabung 3 kg bersubsidi ke tabung non-subsidi ukuran 12 kg dengan cara disuntik. 2 minggu melakukan penyelidikan, Polres Subang akhirnya menetapkan pemilik pangkalan Ruhendi sebagai tersangka. Ruhendi kemudian digelandang ke Polres Subang untuk menjalani pemeriksaan. Tersangka mengaku aksi curang tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ditemukan fakta bahwa tersangka dibantu oleh beberapa pegawainya melakukan penyuntikan LPG 3 kilo ke dalam tabung LPG 12 kilo atau LPG non-subsidi. Kemudian karena terjadi kebocoran gas karena alat suntik tabung yang digunakan masih manual, ketika salah satu pegawai menyalakan kompor gas yang berada di sekitar area gudang untuk menyeduh kopi, kemudian kompor tersebut menyambar ke area penyuntikan. Dari lokasi kebakaran, polisi menyita ratusan tabung gas isi 3 kg dan ukuran 12 kg, serta sejumlah peralatan untuk mengoplos gas. Tersangka terancam penjara di atas 5 tahun. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Sementara di ibu kota diduga akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting, sebuah pabrik rumahan pembuat bawang goreng kemasan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Saat kejadian kebakaran yang terjadi di lantai 3 itu sempat membuat para pekerja panik. Asap pekat keluar dari ruangan lantai 3 sebuah pabrik rumahan pembuat bawang goreng kemasan yang berlokasi di Jalan Harapan Mulia 1, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Petugas damkar yang tiba di lokasi terus berusaha untuk mencari titik api agar kebakaran tidak semakin meluas. Kebakaran bermula saat para pekerja tengah memproduksi bawang goreng di lantai bawah sebelum api tiba-tiba muncul dari ruangan yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan bawang goreng di lantai 3. Mencegah kembali terjadinya kebakaran, pemirsa, untuk sementara operasional pabrik rumahan itu dihentikan. Curiga awal ya konslet, kalau nggak apa lagi? Korsleting listrik. Nah, itu berada di lantai berapa, Pak? 3. Lantai 3. Yang terbakar kardus-kardus saja, Pak ya? Ya, utama kardus lah. Yang lain nggak signifikan. Apa namanya, Pak? Ini
Di informasi lain, 1 pengedar dan 2 pemakai narkoba ditangkap aparat Satserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara di Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Senin kemarin. Dari tangan para pelaku, petugas menemukan sabu-sabu serta puluhan alat isap bong. Rumah yang berada di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini digerebek Satuan Narkotika Polres Metro Jakarta Utara karena diduga sebagai lokasi transaksi sabu-sabu. Di rumah itu polisi menemukan puluhan bong yang biasa digunakan saat menggunakan sabu-sabu. Upaya polisi untuk mengungkap jual beli narkoba itu justru mendapat perlawanan dari sejumlah orang. Mereka melempari polisi dengan batu dan benda tumpul lainnya. Dari lokasi penggerebekan, polisi menangkap pengedar berinisial RR dan 2 pemakai narkoba yakni PP dan AS. Dalam rilis yang digelar Selasa siang di Polres Metro Jakarta Utara, tersangka RR dihadirkan, sementara 2 pemakai telah menjalani rehabilitasi. Dari keterangan yang bersangkutan, dia sudah beroperasi sekitar 1 tahun ya di tempat yang sama ya di lokasi itu. Mereka melakukan konsumsi atau mengkonsumsi sabu tersebut di lokasi. Kalau dari keterangan yang bersangkutan bisa sampai 50 satu hari. Dalam penggerebekan kali ini total sabu-sabu yang disita seberat 25,32 gram, 1 timbangan digital, 35 bong, serta senjata tajam. Tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Arofah Supandi melaporkan dari Jakarta. Sementara di Tulang Bawang, Lampung, ada seorang pria yang ditangkap polisi usai membeli narkoba jenis sabu-sabu. Di Sumatera Utara, aksi kejar-kejaran warnai penggerebekan kampung narkoba di Jalan Turi Gang Impian, kawasan Tanjung Mulia, Medan Deli. Meski berusaha mengelak satu persatu dari mereka yang dicurigai, ditangkap saat penggerebekan kampung narkoba di Jalan Turi Gang Impian, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebanyak 7 orang terduga pengguna narkoba yang tengah asik bermain judi ketangkasan diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Petugas juga menemukan 1 paket sabu-sabu yang dibuang dari jendela serta 1 paket sabu-sabu lainnya yang disembunyikan di bawah sofa. Berdasarkan informasi masyarakat, memang lokasi tersebut sering digunakan untuk mengkonsumsi dan transaksi sabu. Tulang Bawang, Lampung, polisi harus mengadang seorang pembeli narkoba di Jalan Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Banjar Agung. Saat diperiksa, petugas menemukan narkoba yang dibuang pelaku dalam bungkus rokok. Pelaku mengaku membeli narkoba karena disuruh rekannya. Petugas pun menangkap seorang pegawai toko bangunan yang dibekuk di tempat kerjanya. Polisi juga menggagalkan penyelundupan setengah kilogram narkoba jenis sabu-sabu oleh seorang wanita di Bandara Supadio, Kuburaya, Kalimantan Barat. Untuk mengelabui petugas, oknum janda cantik tersebut menyimpan barang haram di hak sepatu sandal yang ia pakai. Mohon izin Komandan melaporkan bahwa kita mengamankan 1 orang perempuan di bandara pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023. Dalam gelar perkara, polisi mencurigai tersangka merupakan jaringan narkoba yang terorganisir. Ini dilakukan penangkapan terhadap seorang perempuan berinisial GW, di mana yang bersangkutan ini membawa atau ditemukan padanya narkotika golongan 1 jenis sabu yang disimpan dalam hak sendal yang dipakainya. Tersangka mengaku hanya sebagai kurir yang diupah 10 juta rupiah untuk membawa barang haram tersebut. Atas perbuatannya, DW terancam hukuman paling ringan 6 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Dipakai selama bertahun-tahun, cincin yang dipakai oleh seorang ibu atau nenek di Lebak, Banten tak bisa dilepas. Keluarga akhirnya meminta pertolongan petugas damkar untuk melepaskannya.
Mata nenek berjilbab ungu ini harus ditutup tangan cucunya untuk mengurangi rasa takut ketika petugas damkar mencoba melepas cincin di jari kelingking sang nenek. Ya, cincin yang dipakainya dari muda dulu tak pernah dilepas hingga membuat sang nenek warga desa Cibadak, Lebak, Banten ini kesakitan. Dengan menggunakan mesin grinder mini, cincin akhirnya bisa dilepas. Udah lama digunakannya cincinnya sampai sini? Yang kita dengar dari korban ya, bahwa semenjak menggunakan cincin itu nggak pernah dilepas ya, sampai kemarin dia minta tolong untuk melepas cincin itu karena sudah lama, bahkan nempel, sudah tidak bisa dibuka ya. Berarti dari usia muda itu kan? Sepertinya seperti itu. Petugas damkar mengimbau kepada warga jika ada kesulitan untuk melepaskan cincin, warga bisa mendatangi kantor pemadam kebakaran. Ariel Maranus melaporkan dari Lebak, Banten. Pemirsa, 2 petugas kebersihan atau tukang sampah musiman yang kedapatan membuang sampah sembarangan di permukiman warga wilayah Koja, Jakarta Utara dihukum jalan jongkok. Nah, pelaku sengaja membuang sampah tersebut lantaran gerobaknya sudah penuh. Inilah video rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan 2 tukang sampah musiman membuang kasur dari gerobaknya di permukiman warga di Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara. Akibat perbuatannya, kedua pelaku ini dihukum sosial oleh warga dengan berjalan jongkok pada Selasa sore. Ini bahaya lu saya lu, hukuman ini lu. Saya nggak ngulangin lagi, bilangin. Saya nggak ngulangin lagi, Om. Balik lagi. Bilang. Saya minta maaf mau warga Gangje gitu. Saya minta maaf sama warga Gangje. Kejadian ini bukan kali pertama tukang sampah membuang sampah sembarangan di permukiman warga. Para pelaku mengaku sengaja membuang sampah berupa kasur tersebut lantaran gerobak mereka sudah penuh dan keberatan membawanya. Itu saya tanyakan, betul nggak kamu yang membuang sampah di situ? Enggak pak. Oke, kalau saya buka bagaimana nih, ada CCTV kamu dilihat sini. Oh kata dia, kok pak ada CCTV? Iya. Kamu ngakui ya? Kamu, saya mau hukum nih. Mau ke Polsek atau ke Pos RW atau saya hukum di sini. Pak jangan pak, tidak sekarang gini aja, hukum aja. Kamu jalan jongkok 2 kali balik. Diharapkan dengan adanya sanksi sosial tersebut dapat memberi contoh dan efek jera kepada para pelaku dan tukang sampah lainnya agar tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan warga. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Di informasi lain, pemirsa, ular sanca sepanjang 4 meter ditemukan di tumpukan barang bekas di permukiman warga wilayah Cililitan, Jakarta Timur. Evakuasinya pun berlangsung dramatis. Dengan hati-hati, petugas pemadam kebakaran sektor Keramat Jati mengevakuasi ular sanca yang bersarang di tumpukan barang bekas Jalan Hidayah, Cililitan, Jakarta Timur pada Selasa sore. Ular sanca sepanjang 4 meter ini ditutup lakban di bagian mulutnya agar tidak membahayakan warga. Ular pertama kali ditemukan pemilik tempat pengepul rongsokan. Selanjutnya, reptil buas ini akan diserahkan ke BKSDA untuk penanganan lebih lanjut. Nah, menjaga kebersihan lingkungan ini merupakan salah satu cara agar terbebas ya dari reptil yang masuk permukiman, sebab biasanya ia mengejar hewan pengerat seperti tikus. Kita jeda lagi sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Di antaranya sejumlah pimpinan negara anggota ASEAN yang akan ambil bagian dalam perhelatan KTT ke-42 telah tiba di Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo, NTT. Fokus Pagi segera kembali. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Dan saya Jimmy Darusman. Kita lanjut nyimak informasi di pagi hari ini pemirsa. Ini terkait dengan KTT ya, di mana sejumlah pemimpin negara anggota ASEAN telah tiba di Labuan Bajo, NTT. Ya, kedatangan pemimpin ASEAN yang akan ambil bagian dalam perhelatan konferensi tingkat Asia KTT ke-42 ASEAN tersebut disambut dengan tarian tiba mereka para penari di Bandara Komodo. Kedatangan Perdana Menteri Timor Leste Taur Matandulok sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia bagian tengah disambut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.
Tarian Tiba Meka oleh sejumlah penari di Bandara Komodo mengiringi Taur Matan Ruak ketika akan masuk ke dalam kendaraan. Sementara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mendarat di Bandara Komodo sekitar pukul 4 sore. Kehadiran Anwar Ibrahim bersama istrinya Wan Azizah Wan Ismail disambut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di bawah tangga pesawat. Setelah itu Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. beserta Ibu Negara Luis Araneta Marcos juga disambut oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat tiba di Bandara Komodo. KTT ke-42 ASEAN dijadwalkan akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada pagi ini, yang dilanjutkan oleh pertemuan kepala negara ASEAN untuk membahas sejumlah isu utama. KTT sudah akan mulai dan besok akan ada 5 pertemuan yang semuanya akan dipimpin oleh Bapak Presiden, yaitu pertemuan KTT dalam format pleno, dan kemudian ada 4 pertemuan interface masing-masing dengan parlemen, dengan youth, dengan ABAK yaitu dengan bisnis, dan juga dengan high level task force. Sementara itu Presiden Joko Widodo pada Selasa siang meninjau lokasi media center KTT ke-42 ASEAN di Hotel Bintang Flores untuk melihat kesiapan ruangan konferensi pers dan ruang tunggu media. Dalam kesempatan ini, Kepala Negara menyapa sejumlah jurnalis yang bertugas dan berada di press room. Ratusan jurnalis dari dalam dan luar negeri akan terlibat peliputan selama berlangsungnya KTT ke-42 ASEAN. Agisa Febila dan Ahmad Teguh melaporkan dari Labuan Bajo, NTT. Ya, pemirsa, TNI Angkatan Laut menyiapkan 4 kapal pengamanan dan 1 kapal rumah sakit selama pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, NTT. Nah, selain pengoperasian kapal rumah sakit untuk para delegasi KTT ASEAN, TNI AL juga mengerahkan ambulans laut serta helikopter. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal KRI Wahidin Sudirohusodo, kapal rumah sakit yang setara dengan rumah sakit tipe B untuk delegasi KTT ke-42 ASEAN. Dengan fasilitas dan teknologi alat kesehatan terbaru, 11 dokter spesialis, kapal ini bisa menampung 146 pasien dengan 5 kamar operasi, ruang ICU, IGD, ruang rawat inap, dan laboratorium. Bahkan TNI AL juga mengerahkan ambulans laut dengan kecepatan 30 knot dan helikopter untuk penyelamatan kepala negara anggota ASEAN. 11 dokter spesialis itu dibentuk berangkat gitu. Dengan peralatan yang dimiliki oleh KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo itu memang canggih. Dia punya bedah besar, bedah kecil, bedah minor, kemudian punya CT scan yang udah Arab 3 apalah pokoknya itu yang paling bagus, USG 4. USG-nya punya. Semuanya lengkap untuk melayani penyakit-penyakit yang lumayan kronis. Lebih dari 800 personil TNI Angkatan Laut bersiaga untuk menjaga wilayah laut Labuan Bajo dengan 4 kapal di sejumlah titik. Tempat acara yang berada di pinggir pantai dan laut yang dangkal menjadi tantangan bagi Satgas Laut untuk memetakan penjagaan personelnya. Agisa Febila dan Ahmad Teguh melaporkan dari Labuan Bajo, NTT. Kalau tadi teman-teman TNI AL menyiapkan fasilitas kesehatan, nah ini giliran teman-teman TNI AU yang menyiapkan operasi pengamanan baik VIP, VVIP di wilayah udara sekitar Labuan Bajo, NTT, tempat berlangsungnya KTT ASEAN ke-42. Ya, ini diantaranya ada pengerahan 3 pesawat tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara. 3 pesawat tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara sudah tiba di Pangkalan Angkatan Udara Lanut El Tariq Kupang, Nusa Tenggara Timur pada hari Selasa. Pesawat tempur ini ditempatkan di 3 wilayah, yaitu Lanut El Tariq Kupang, Lanut Iswahyudi Madiun dengan masing-masing 1 flight F-16. Sementara untuk Lanut Sultan Hasanuddin Makassar 1 flight pesawat Sukhoi. Penempatan pesawat tempur ini untuk pengamanan selama pelaksanaan KTT ASEAN. Selain itu, ada juga pesawat angkut yang disiagakan di Labuan Bajo, yakni 3 pesawat Hercules dan 2 pesawat helikopter VIP.
Yang pertama di sini kita gelar satu flight F-16, kemudian di Madiun juga demikian satu flight F-16, di Makassar ada satu flight pesawat Sukhoi. Itu yang pesawat tempur. Kemudian yang pesawat angkut di Labuan Bajo kita standby-kan juga ada 3 pesawat Hercules yang fungsinya untuk evakuasi, baik evakuasi medis maupun personil. Selain pengamanan, TNI Polri, masyarakat juga diminta untuk menjaga situasi agar kegiatan internasional tersebut bisa berjalan lancar dan juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh tamu negara. Jeffrey Suni melaporkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sejumlah calon jemaah haji belum melunasi biaya haji lantaran tidak memiliki cukup biaya untuk pelunasan. Ya, mereka terancam tidak berangkat ke Tanah Suci jika belum melunasi. Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang mengimbau pada calon jemaah haji untuk segera melunasi biaya perjalanan ibadah haji hingga 12 Mei 2023. Pasalnya jika hingga waktu yang sudah ditentukan tidak segera diselesaikan, maka Kementerian Agama Kota Tangerang akan menggantikan calon jemaah haji reguler bersangkutan dengan calon jemaah haji lainnya yang sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Cadangan akan naik. Cadangan yang sudah melunasi itu akan naik, menutupi kuota kita. Hanya kita akan memenuhi kuota yang 1.651. Jadi makanya cadangan juga diharuskan untuk melunasi. Jadi ketika nanti kota ini tidak tertutupi, maka ditutupi oleh cadangan yang sudah melunasi. Puluhan calon jemaah haji di Blora, Jawa Tengah juga belum melunasi biaya haji. Kementerian Agama telah memberikan kelonggaran waktu pelunasan. Sejumlah alasan diutarakan calon jemaah haji, diantaranya ingin menunda supaya bisa berangkat bersama istri atau suaminya, atau alasan lain yakni karena tidak memiliki uang yang cukup untuk melunasi biaya haji tersebut. Biaya haji 2023 naik menjadi 49,8 juta rupiah per orang dan dirasa berat bagi sebagian calon jemaah haji hingga tidak bisa melakukan pelunasan. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Posisi Indonesia ini melorot ke urutan ke-5 perolehan medali sementara SEA Games 2023 di Kamboja. Nah, sementara dalam laga penyisihan grup, Timnas Voli Putri Indonesia tak berkutik hadapi Thailand dan langsung takluk ya 3 set 0-3. Timnas bola voli Putri Indonesia mengawali SEA Games 2023 dengan kekalahan. Skuad asuhan Alim Huseno ini takluk dari juara bertahan Thailand 3 set langsung 0-3. Tergabung dalam grup A, Timnas bola voli Putri Indonesia ini dibuat tidak berdaya dengan skor mencolok 16-25, 16-25 dan juga 16-25. Ya, selanjutnya Indonesia akan menghadapi Malaysia dan Myanmar. Ya, dari informasi olahraga kita beralih ke kuliner. Ini ada beragam cara untuk mengolah sate supaya cita rasanya menjadi lebih khas. Di kota Semarang, Jawa Tengah ada sate legendaris yang dagingnya empuk dengan rasa bumbu yang meresap. Nah, ini ada salah satu kedai yang sudah eksis selama 63 tahun dan selalu ramai oleh pembeli. Di mana ya? Teh sate, beh ngiler nggak tuh? Ini dia warung sate Pak Kempleng di Jalan Kimangun Sarkoro, Kota Semarang, Jawa Tengah yang gak pernah sepi pengunjung, terutama di jam makan siang. Berdiri sejak tahun 1960, sate sapi di sini jadi favorit karena menggunakan daging khas dalam yang direndam bumbu rempah. Dagingnya juga beda, nggak daging yang biasa, dagingnya tuh daging khas, jadi daging pilihan. Jadi empuknya itu bisa dari bumbunya, itu bumbu rahasia. Saat dibakar, daging dibolak-balik biar matangnya merata, sambil sesekali diolesi bumbu lagi biar makin meresap. Nah, bedanya di sini daging dibakar tidak terlalu gosong supaya nggak merusak tekstur dan rasa dagingnya.
Pesanan saya udah lengkap semua dan biasanya kalau makan sate kan bumbunya langsung dicampur ya. Tapi di sini dipisah dan ada dua pilihan, ada sambal kecap sama ada bumbu kacang dan teksturnya tuh yang kental kayak gini nih. Karena saya udah lapar, yuk kita langsung santap. Dagingnya empuk dan lembut loh. Kalau saya sih lebih cocok pakai saus kacang. Nikmat banget deh. Dagingnya lembut banget pemirsa, dan di sini tuh tingkat kematangan dagingnya bisa dipilih, mau yang mateng, setengah mateng atau yang garing. Saya pesan yang mateng aja, dagingnya empuk banget, dan di sini kan bisa pilih nih mau makan pakai lontong atau nasi. Nah, tapi katanya yang enak nih kalau makan pakai nasi, terus dikasih bumbu kacang kayak gini, terus kasih bawang merah sama cabai rawitnya. Diaduk-aduk sama daging. Nah, langsung dah tuh diambil semuanya, dimakan. Enak banget. Saking ramenya, dalam satu hari lebih dari 1000 tusuk sate ludes terjual. Untuk menikmati satu porsi sate sapi, harganya Rp80.000. Selain sate sapi, di sini juga ada pilihan lainnya kayak sate paru, sate lemak, atau sate kambing. Tinggal pilih aja deh sukanya yang mana. Kalau saya sih favoritnya yang daging sapi ya. Dari Kota Semarang, Janetli dan Imam Rohman melaporkan. Kalau perut sudah keisi, saatnya kita ajak misalnya untuk jalan-jalan ya. Ke Jawa Barat, dari Jawa Tengah tadi. Sebuah objek wisata di Puncak Bogor yang tidak hanya menawarkan beragam wahana yang seru, tapi juga menghadirkan udara yang segar dan pemandangan yang indah. Nah, ini meski hampir semua wahana permainannya cukup menantang, tapi ini insya Allah dijamin semuanya aman untuk digunakan. Wih, ngeri-ngeri sedap nih menyeberangi kolam buatan di atas ketinggian 10 meter dengan Flying Fox. Seru banget. Kalau belum puas main Flying Fox, bisa juga loh mengendarai becak yang melayang di ketinggian lebih dari 5 meter. Ayo, berani mencoba? Wahana seru dan menantang ini bisa Anda coba di sebuah objek wisata yang berada di punggung bukit di kawasan Puncak 2 Bogor, Jawa Barat. Namanya Villa Kayangan. Kita ada 4 wahana ekstrim, ada ayunan ekstrim, sepeda gantung, flying fox, dan becak gantung. Namun yang paling favorit ini wahana ayunan ekstrim dan flying fox. Objek wisata ini menawarkan banyak permainan seru yang bisa dicoba semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Salah satunya ini nih, ayunan setinggi 12 meter. Tinggi banget. Seru banget sih dengan pemandangan yang indah dan semuanya safety banget dan seru pokoknya. Deg-degan juga sih karena tinggi juga kan ya. Karena wahana permainannya cukup menantang, pengelola mengklaim semuanya aman digunakan dan telah dilengkapi peralatan keamanan sesuai standar. Nah, buat Anda yang takut ketinggian tidak perlu khawatir. Bisa tetap liburan dengan foto-foto atau berpiknik di antara rimbunnya pepohonan. Apalagi pemandangannya indah banget. Harga tiket masuknya Rp35.000 per orang di hari kerja dan Rp40.000 per orang saat akhir pekan. Sedangkan harga tiket wahana permainannya mulai dari Rp20.000 sampai Rp25.000. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Pemirsa, usai Fokus Pagi jangan lupa untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Wanda Dwi Utari. Dan saya Jimmy Terusman, kita berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat mulai aktivitas. Sampai jumpa.